Wah, kemana aja kalian? Tunggu Tunggu apa lagi? Kebakaran itu Bukan urusan saya. Merusak alam. Ini semua terjadi. Dan malam hari ini adalah peperangan itu dimulai. Di mana seluruh pasukanmu? Mari kita lakukan. Nah, sudah ditunggu. Sejak awal kalian tidak datang-datang. Saya sudah geram dengan semua apa yang kau lakukan. merusak di mana-mana itu merusak. Tunggu. Dos. Kau dengarkan saya dulu. Kau sendiri yang mengatakan peperangan ini harus berlangsung secara adil. Nah, tapi apa? Kebakaran, Dos. Tapi apa? Saya belum mempersiapkan ini. Jam belum ditentukan, waktu juga belum ditentukan. Malam hari ini, waktu itu sudah ditentukan. Dan saya sudah menunggu kedatangan kalian. Di mana pasukanmu? Mari kita lakukan sekarang. Tapi kau belum menentukan tempatnya. Di sini tempatnya. Ya kenapa baru bilang sekarang dan kamu menyerang? Aku pikir kau ini makhluk yang tradisional, makhluk yang hebat, yang cerdas. Tapi belum apa-apa, belum ada perjanjian tempat yang pas di mana waktunya kita adakan pertemuan terlebih dahulu, tiba-tiba nyerang seperti itu. Mencuri setar. Tapi di sini saya sudah menentukan peperangan itu dilakukan pada malam hari ini. Dan kalian datang ke hutan ini, berarti kalian menginginkan peperangan itu terjadi di sini. Ya, Di mana seluruh pasukanmu? pertama, berarti menandakan saya itu sungguh-sungguh berperang denganmu. Tapi mana? Kau hanya segini. Mari kita lakukan. Hei, kau bilang ingin menang tanpa curang. Ini apa? Udah, kau tidak usah menanyakan gimana pasukanku. Kau tidak tahu ini adalah suatu taktik dari kami. Ya, makanya jika memang mau perang malam ini terjadi, mau di mana kita atur jamnya. Perang itu dilakukan di Bukit Winara ini. Di mana lokasi titiknya? Di tengah-tengah hutan ini. Bagaimana? Jam berapa? Saya akan kasih waktu kalian sampai tengah malam. Jika di tengah malam kalian tidak datang dan berada di tengah hutan Bukit Winara ini, berarti kalian kalah. Bawa seluruh pasukanmu itu. Saya kira malah sekarang juga saya akan menginginkan peperangan itu terjadi. Tapi jika hanya kalian saja, mungkin saya dengan anak buah saya sudah cukup menghadapinya. Oke. Kita kasih. Wah! Dos. Jangan sampai kemenangan ini dikotori oleh tingkah lakumu itu. Bisa saja nanti jika saya kalah, aku menyerang untuk saat ini. Saya akan menggugat bahwasanya peperangan ini tidak adil. Ya tolong bilangin monyet kamu semuanya ini. itu, monyet-monyetmu itu. Ya, yang ini aja mas yang dibilangin jelek banget. Ini sih kerung. Baiklah. Saya kira kalau pertemuan semalam itu kau sudah siap untuk melakukan peperangan. Jika saya datang, peperangan itu langsung dilakukan. Tapi nyatanya, kau masih meminta waktu. Ya sudah, saya beri kesempatan kepada kalian sampai jam tengah malam ini. Jika kalian tidak ada dan tidak berada di tengah hutan Bukit Winara ini, berarti kalian kalah. Dan kalian tidak usah mengganggu apa yang dilakukan oleh Cahaya Harapan. Jika saya yang menang, Tidak mungkin. apa yang ingin kau tawarkan untuk kami? Sesuai dengan tujuanmu. Apa tujuanmu? Baik, Mas. Oke. Kau Salah mantra. jangan ngulur waktu saya. Cepat pergi. Kesang nih buku. Saya tunggu kalian semuanya. Apa kok tek? Sama tuh kowe nah.
Terus ini. Jangan aku pakaran wisan ya, sumpah. Kameranya nyala nggak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin malam ini saya tidak bisa pembukaan terlalu lama. Yang hanya ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua, doakan kami. Malam hari ini kita mungkin akan melakukan sebuah peperangan hebat tanpa ada persiapan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar. Dik merdeka tenang. Di tengah-tengah Bukit Pinarat tadi bilangnya. Tengah-tengah Bukit Pinarat. Kita ngomongin pati ini, ngomongin pati ini. Oh iya. Baik kok, Ceger. Apa bang? Adem Pak apa sih? Itu Dik, marah Dik. Oh, Mas. Oh iya. Sini marah aja Mas. Aduh. Kenapa ya Mas? Ada apa ini Mas? Itu saja Mas. Apa ada sesuatu hal ini? MC ngeser. Jelas apa mau aku kaget kok. Jenengan anak danjel apa Mas? Udah padang banget nih aku. Oh sisi. Alah. Bahasanya salah deh, Pak. Ya ngomong silaturahmi badan lho ngerti lho. Iya kuwi Mas. Ya masa kula ora patut diburu nang radio. Makine dhewek pemburu, Mbok. Iki kabeh semburu Mas. Coba tampakkan ya. Sih, mati sih. Kona! Mbak. Saya sih Hormat. Kau itu sudah ditunggu. Kenapa kau malah belum datang di dalam pertemuan ini? mungkin pertemuan ini saya tidak bisa hadir. Mengapa? Kau itu harus mendengarkan rencana-rencana dan apa yang harus kau lakukan. Saya dalam masalah, Sri Maharaja. Masalah apa yang sedang kau hadapkan? Apa yang sedang terjadi kepada hidupmu? Saya sedang melakukan sebuah peperangan. Peperangan. Benar, Sri Maharaja. Kau sedang dihadapkan dengan sebuah peperangan. Dengan siapa kau berperang? Pihak dari mereka yang tempo lalu menculik saya, Sri Maharaja. Permasalahan itu belum kelar juga kau selesaikan. Belum. Saya belum selesai itu. Saya tidak mungkin membiarkan teman-teman saya diserang oleh mereka. Malam hari ini itu adalah malam pertemuan yang sudah diadakan. Dan pada malam hari ini kau itu wajib untuk mendengarkan rencana-rencana dan apa yang harus kau lakukan. Ya saya tahu, Sri Maharaja. Namun saya tidak punya pilihan. Saya menyelesaikan sebuah masalah yang sedang saya hadapi. Saya tidak mungkin meninggalkan sebuah masalah besar. Bagaimana nasib teman-teman saya, Sri Maharaja? Baiklah. Jika memang itu menjadi pilihanmu, lakukan itu. Selesaikan peperangan itu terlebih dahulu. Dan saya akan tetap menunggumu pada malam hari ini. Terima kasih banyak, Sri Maharaja. Doakan saya semoga cepat selesai. Saya akan tunggu dan selesaikan terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum. Apa ke malam Jumat, ha? Jadi kok pernah ngomong. Mana anak Ngomong jadwal, karo Jiki ku. anak jadwal ngomong. Iya. Iya. Ini sekarang Jumat ya? Ya memang ada pertemuan. Makan Apa Jumat ini Jumat? bukan minggu besok. Aku berpikir minggu besok. Oh ternyata malam ini Lebaran. Iya jadi Mas. Minggu. Oh, dalam satu minggu itu lebaran Mas. sama ini. Kau jahat banget ya. Ya masa ya aku mangkat meringan aku pengen digadak nih saya harapan sih.
Ini ngono. Wis, kita diberi waktu untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Kita harus cepat-cepat datang menemui Patih. Agar kita nanti pas di pertengahan malam berada di titik seperti yang mereka inginkan. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ora sak pada kandah, yo wis ngerti kabeh. Waalaikumsalam. Sing anteng, yo wis ngerti. Kabeh lagi tenteni arep perang Sikimbong. Tenang, gari mangkat. Bendo-bendo wis siap dah kabeh. Kayak yang dewek ya. Ana gawe kuti segala macam. Wis tak siapkan aku. Terus di mana dengan pasukan yang lainnya ya? Wis tenang bae kabeh wis disiapna. Iya. Apa-apaan sih iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya memiliki salah kepada kalian. Mohon maaf lahir batin, Patih. Bagaimana? Peperangan itu akan dilakukan di mana dan kapan? Malam hari ini juga, Patih. Kita terpaksa dengan waktu sesingkat ini. Kita tidak memiliki strategi apapun dalam peperangan ini, Patih. Mangkat. Di mana peperangan itu akan terjadi? Di tengah-tengah dari Winaka ini, Patih. Baiklah. Jika memang itu yang terjadi, dan jika memang itu adalah hal yang harus kita lalui dan lewati, kita harus berani menghadapinya. Walaupun kita tidak memiliki sebuah rencana besar untuk menghadapi sebuah peperangan ini, akan tetapi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memiliki rencana terbaik untuk kita. Amin. Jadi, dengan ketidaksiapan kita, dengan minimnya sebuah rencana yang akan kita lakukan, kita harus tetap menegakkan kepala kita untuk membela kebenaran. Bismillah, Patih. Semuanya pasukan sudah saya siapkan. Tuan Raja Jokobilo dan para sahabat yang lainnya juga ikut andil dalam peperangan ini. Dan saya juga membawa murid-murid saya untuk mengikuti perang ini. Nyong ya maju ngarep dewek, Kang. Ya udah, jika memang semuanya sudah siap, kita berangkat sebelum waktu habis. Ayo. Baik. Tegakkanlah hatimu. Tuhan memiliki rencana yang lebih indah. Amin, Patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanan pedang. Mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patih putar balik. Waduh, mereka semua sudah tahu. Mangkat. Ayo, banget. Pertengahannya gini yang kemarin itu yang Sawah kita disalahin lagi maksudnya loh. logika masuk ke dalam ini paling pirang jam mana sih? Udah sampai 1,5 jam. Apa maksudnya? Waktu perang nih. Maksudnya paling orang habis pada anak persiapan kan. Udah dijebak ya. Hati-hati serangan dadakan. Itu tak dari itu takut ada jebakannya, tapi melakukannya dalam. Ya apa kok? Emang aku nggak pernah bukan jebakan di bawah. Enggak usah saya cuma nyuat dia menimbo. Harus mana? Gak masih jebakan. Boleh paham. Kosong ya. Kosong kok. Amleng. Biasanya makhluk ini bakal makhluk be. Kalau sepi jadi mas itu. Sama sing aneh ora di lho Mas Pak. Iya, Mandos. Udah apa nih? Enggak apa, Mandos. Tahun apa ya? Rakyat ini Mas. Awas, ranjuk. Jadi meledak. Cek dulu, Dos. Ntar gini, Dos.
Ini anu sih, nggak ada mas. Kumarayap. Hah? Kumarayap. Oh. Waduh. Yuhu. Sampurasun. Dino. Ah, paling dino. Woi, Ini kowe. Iki kok anu kowe. Mau nyerang di sitan. Ya ngotot nyerang duitan supaya cepet-cepet. halo, Hati-hati mbok langsung geruduk bae kabehan. Adil. 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 Piye Mas Janang? Nihil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabatku. Waalaikumsalam Konsep Tarangga. Waalaikumsalam yang Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang Martaki. Mesti ngubung-ngubung kabehan. Apa ya salah? Saya sudah mengitari sekeliling hutan Winara ini. Saya juga tidak paham, Pati. Kenapa di jam yang memang sudah mendekati dari janji yang sudah ditentukan, namun di tengah menara ini tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak ada apa-apa yang saya lihat di sini, Pak. Ya. Benarkah peperangan ini dilakukan di sini? Sebelum saya berangkat, Pati, saya sudah diteror, ditemui di pertengahan jalan sana tadi. Jangan sungkem, belum nang. Pernah apa-apa. Tetap sing hati-hati lah. Melumpung Kalau yang. tempat ini sepertinya memang sudah dipersiapkan untuk dilakukannya sebuah peperangan. Dengan ditandakannya makhluk-makhluk yang bertempat tinggal di sini itu diungsikan. Makanya tidak ada sama sekali. Tapi mengapa mereka tidak ada satupun dari pihak Cahaya Harapan yang berada di sini? Apakah ini memang sebuah jebakan ataupun taktik dari pihak Cahaya Harapan itu? Kita harus tetap waspada. Itulah, Pak. Ini mau menikah. Apakah alangkah sebaiknya, Pak? Saya ini memeriksa Jika ya. memang lokasi ini kosong, kita minggir dulu atau bagaimana, Pak? Mungkin jika kita pergi dari tempat ini, Salah juga ya. kita yang disalahkan. Kita tunggu sampai tepat di pertengahan malam ini. Jika memang mereka tidak datang, kita bisa mendekat dan mencari Cahaya Harapan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi jika nanti mereka datang tepat waktu di pertengahan malam, kita tetap harus siaga dan waspada agar kita tidak terlena. Bagaimana? Apa yang kalian dapatkan setelah kalian menyisir tempat ini? Nihil, Pati. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tetapi perlu kita waspada. Takutnya ada jebakan dari sana. Gue sih tak modeli nang. Pada sing hati-hati. Kalaupun mereka belum benar-benar datang, waktu yang sedikit ini bisa kita gunakan untuk mempersiapkan lainnya. Benar sekali. Seluruh pasukan sudah ditempatkan di posisi agar tetap berhati-hati dan memantau. Jika ada pergerakan dari pihak Cahaya Harapan, maka mereka akan mengabarinya. Kita ini sekatal lagi nang. Karesek. Baiklah, jika memang seperti itu, saya akan berusaha untuk tetap di sini, Patih. Dan saya akan menunggu di sini dengan penuh kehati-hatian. Baiklah. Partaji, kau jaga di bagian timur. Berhati-hatilah. Jika ada sesuatu hal yang janggal, cepat kabari yang lainnya. Paras. Setarangga, Saya, Patih, kau berjaga di bagian selatan. laksanakan, Patih. Pangeran Sari,
kau menjaga dalam pasukanmu di bagian utara. Baik, Pati. Hati-hati yang Martadi. Apapun yang terjadi, Iya, Wong Nom. kalian harus memberitahu informasi yang secepat mungkin kepada yang lainnya. Baik. Kau tetap di sini. Baik, Pati. Baiklah, saya akan menjaga bagian barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis nang. Sing hati-hati nang. Yang, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ya, matang sana. Tapi yang Ya, aja melirik mengenai randa. yang letak. Yang. Aja mereka ada. Lagi ada tugas. Masukkan di situ yang ngarep. Iya, urung ngampura yang. Aku njaluk ngampurane wong Wong nemu memakai kate luput karo wong tua yang Ini pada wong tua mau ngake putih karo putu ya. Jaluk pangapura. Iya. ngaturaken lepat kulo mobil kathah lepase kulo nyuwun pangapunten. Terlibat pada tangan apa. Ampurane yang wong no make duwite ya ditambahi ngene. Ngetek usni. Suara kustok dan duwe. Yang urip. Apa rek belakang ya? Anak tadi. Aku belum ini sih. Wis no ngampura. Yang yang waktu itu ini yang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya sebentar iki. Wah, Sekun, pas kemarin hari lebaran. Kubu matang. Wahmu sih yang pertama datang ke rumah itu yang Martaji. Sungkem. Orang mampir orang belum mampir. Curang yuk. Biasa nek. Oh ngerti. Gimana Mas ini? Ngarep apa gede apa? Instruksi ya kaptennya. Bahwasannya dari pengecekan para sahabat yang lain tidak menemukan kejanggalan apapun di sini. Ya. Itu pertama. Yang kedua, mereka semua merasa aneh kenapa tidak ada makhluk pun di sini. Seharusnya jika mau peperangan ini akan terjadi, harusnya sudah ada persiapan, entah itu mungkin patok-patok atau senjata-senjata yang sudah mau dibawa. Namun tidak ada apa-apa di sini. Maka dari itu takutnya ini adalah semua jebakan. Kita ditugaskan untuk berdiri di titik tengah. Ya, di bagian kanan kiri itu semua sudah ada yang ditugaskan masing-masing. Salah satunya yang Martaji bagian barat. Iya. Aduh ya. Berarti kita stay di sini dengan penuh kehati-hatian. Bukan saatnya untuk guris, Mbah Dangik. Bukan saya Mas. Iya. Oh, Pak Mansal. Oh, calon badan Ya. Ya, yo, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ten. Siap, Mas. Kuat tenaga. Iya. Aja kelebihan, Bo. Cokon nyala-nyalana wong. Ya, lafu. Pas pada. Terung kena iki iki, Bo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pergerakan apa yang? Orang pada siap apa ente kenang? Yang Udah mulai pada datang apa yang? Kemeretak banget nang pada siap. Pokoknya gon-gon sing setiap pojokan pada siap nih kono. Sing pada kuda-kudane ke siap nah. Sekarang suaranya can kemeretak orang nang. Wah pen-pen. Iki gelem atusan ewu sing kabeh. Siapa bronge? Kuda-kuda apa sih kayak gue? Kan mau yang kuda-kuda kan mau ki. Wis lemes ki urtek-urtek Mau kasih cilakan nang. Tetelong lagi punya. Aku kemarin ada maning. Aku pada siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tuh, kita mau datang. ukur-ukuran dari bro. Kanan kiri depan belakang. Siapa? Dari Maharaja. Ah. Yang gak usah apa, Mas? Prajuritnya Dik. Apa raja lain, Dik?
Mau disit. Kalian Sri Maharaja. Harus apa, Mas? Astagfirullahaladzim. Siapa itu nggak tahu, mana? Bohong. Ada bantuan, Mas? Ada bantuan? Mau disit. Ada kalian ngomong disit, ya? Disit, Mas. Ya, wis. Assalamualaikum, Sri Maharaja. Kamu saya terima. Kau sedang berurusan dengan Rangkas Turongo. Ini Rangkas Turongo, Sri Maharaja. Ya, saya bawakan Rangkas Turongo ke hadapan agar permasalahan dan urusanmu bisa terselesaikan daripada hanya membuang-buang waktu karena ada yang lebih penting dari apa yang sedang kau hadapi dan jalani ini. Baiklah, jika seperti itu, Sri Maharaja. Terima kasih banyak, Sri Maharaja. Biarkan Rangkas Turongo ini bersama kawan-kawan dan sahabatmu. Biarkan sahabatmu yang menyelesaikan permasalahan dengan Rangkas Turongo. Kau ikut dengan saya untuk melakukan sebuah pertemuan. Dan saya juga akan membawa beberapa dari pasukanku. Siap, Sri Maharaja. Jika nanti Rangkas Turongo ini berbuat yang tidak semestinya, akan menjadi urusan dan permasalahan dengan saya. Selesaikan permasalahanmu, Rangkas Turongo. Sri Maharaja. Mari persiapkan dirimu, kau ikut dengan saya. Selesaikan urusanmu. Bang, mas kalau nanti bang. Disuruh sumbang kok beluda. Assalamualaikum. Hati-hati, Mbak. Mas Kanang, teguhin bang. Sabar masih. Pindahin ke tempat yang Ini yang namanya itu, yang tadi sama. Iya itu yang merah. Assalamualaikum. Wah, assalamualaikum. Sombong amat. Sebenarnya, apa mau kalian? Ini mau kami ini menghentikan cahaya harapan. Betul sekali, sesuai dengan Gimana perilaku pasukanmu? Katanya kita perang. Nah, Saya kira saya akan berhadapan dengan manusia tangguh yang berani melawan tanpa ada bantuan dari siapapun. Tetapi nyatanya kalian mengadu kepada Sri Maharaja. yang mengadu siapa? Kami tidak pernah mengadu seperti itu. Lantas, ya. bagaimana bisa Sri Maharaja datang kepadaku? Dia menyuruhku untuk menyelesaikan masalah saya dengan kalian secara baik-baik. Berarti kan agar kita tidak berperang seperti itu. Jangan macam-macam. Nanti pesan dari Tuan Maharaja itu ngomong apa, disitu lepak jangan. Saya lebih tahu Sri Maharaja ketimbang kalian. Oh ya? Saya yakin kalian hanya beberapa saat, baru beberapa saat mengenal Sri Maharaja. Tapi dengan beberapa saatnya kita mengenal Maharaja, Maharaja membantu saya bukan membantumu. Nah, katanya iya jenengan yang lebih tahu. Gile. Udah. Lemas.
Maksudnya gimana? Apa yang disampaikan Sri Maharaja kepada dirimu sama Rangkas Turowo? Nih, itu sudah jelas. Tujuan kami itu menghentikan apa yang dilakukan oleh Cahaya Harapan. Ya, sudah jelas tujuan kami. Karena kami itu tidak setuju atas apa yang terjadi dengan mengorbankan banyak manusia yang masuk ke dalam Cahaya Harapan. Mas Danung turun. Bahkan Sri Maharaja sudah tahu permasalahan ini dan dia tidak pernah menyuruhku untuk menghentikan semua kegiatan di dalam Cahaya Harapan. Kau tidak tahu apa-apa tentang Cahaya Harapan. Ya memang kami tidak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi di Cahaya Harapan. Tapi di sini kami itu tidak suka dan kasihan terhadap manusia-manusia yang menjadi korban sehingga masuk ke dalam Cahaya Harapan, keluarganya mencari seolah-olah dia itu hilang dan tidak kembali lagi. Dengar manusia, kalau saja Sri Maharaja tidak mendatangiku, mungkin saja kalian sudah akan habis. Kok bisa banyak? Bisa banyak, kamu jangan kemedelan. Beruntunglah kalian. Saya ditahan oleh Sri Maharaja. Ditahan apa dihabisi? Apa takut? Apa takut? Udah, gak ada ngomong. Apa takut Sri Maharaja di pihak kami? Bukan di pihakmu. Ya mungkin selama ini Sri Maharaja diam atas apa yang kau lakukan. Mungkin dia hanya ingin mengulur waktu, kapan waktu yang tepat untuk menghancurkan. Bagaimana saya tidak takut dengan Sri Maharaja? Semua raja-raja yang berada di tanah Jawa ini tahu akan sosok beliau. Saya yang berlakuan seperti ini bukan karena saya takut kepada kalian. Mohon maaf. Kamu bilang gak takut sama kami? Yang Aku sih bukannya sombong ya. Kau tahu Mbok, Sri Maharaja Miki datang kepada kami. Asal usule ya. Si yang buyut, bahkan gantung sibur. Nah, Sangga. beliau Sri Maharaja itu petarangan bodolku dulunya. Ya, Puteran bodol siapa mbah? nggak betah mah mbak pindah mas Sangka saya. buyut itu loh, urut-urutan itu cak-cak itu. Jadi nggak usah kembeleng. Mbok nanti saya sama Mbak kelapor malah jangan habis. Nah, mau ngapa nih mau coba? Seperti ini. Mau seberapa keras kalian menghentikan kegiatan atau menghentikan saya di dalam Cahaya Harapan, itu tidak akan merubah apapun. Tidak akan merubah gimana? Kegiatan yang berada di Cahaya Harapan akan selalu berjalan. Nih, Dengan tidak tahu asal usul bagaimana saya bisa berada di sana. seperti ini. Kita runtutin dari awal ya. Dengan adanya akan terjadinya peperangan antara pihak Cahaya Harapan dengan kami semuanya, para manusia, itu sudah memiliki keinginannya masing-masing. Pihak Cahaya Harapan menginginkan agar kami tidak mengganggu lagi Cahaya Harapan. Dan pihak kami menginginkan jika perang itu dimenangkan oleh kami, kau menghentikan apa yang dilakukan oleh Cahaya Harapan. Terutama satu sebenarnya, mencari tumbal dari bangsa manusia. Betul. Itu yang paling utama. Tidak bisa manusia. Tidak bisa bagaimana? Lah kau sudah menyetujui mengenai perjanjian awal sebelum dilakukan peperangan. Jika kau mengatakan tidak bisa, berarti kan kau hanya omong kosong. Kau seolah-olah sudah menentukan kemenangan itu di pihakmu, tapi kan belum jelas. Masalah yang ada di dalam Cahaya Harapan tidak sesederhana itu. Semua informasinya sudah kau dengar. Ya, saya tahu. Kau memiliki salah satu makhluk yang berada di belakangmu itu yang kau itu hanya budak bagi makhluk itu. Dan saya juga sudah mengetahui kisah kenapa kau itu berada di Cahaya Harapan. Kau itu adalah makhluk yang baik. Kau berusaha menyelesaikan masalahmu sendiri demi menyelamatkan teman-temanmu dan mengorbankan dirimu. Saya tahu mengenai itu. Bukan Tapi begitu? dengan adanya kau
menjadi budak dari makhluk yang ada di belakangmu itu, yang entah itu siapa. Ayolah, sadarlah. Tidak bisa. Ya. Saya berusaha menjelaskan kepada kalian. Masalah yang terjadi di dalam cahaya harapan. Tidak bisanya bagaimana? Tidak sesederhana itu. Ini jauh lebih rumit dari perkiraan semua yang mengetahui cahaya harapan. Nih, kamu kan dengan adanya kamu berada di dalam cahaya harapan itu, kau itu sudah melakukan perjanjian, Bok, dengan makhluk yang itu. Siapa itu? Saya tidak tahu makhluk itu yang... Kau bisa panggil dia Cokro. Ya, entah siapalah Cokro pimpinanmu itu. Tapi kan di sini kau itu memiliki tujuan yang baik. Kau ingin membebaskan teman-temanmu dari mara bahaya yang dilakukan oleh Cokro. Ya, itu sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Kenapa sampai sekarang malah kamu terus-terusan seperti itu? Tobat. Nah, dengan adanya kau mengorbankan dirimu, itu adalah suatu perbuatan yang sangat baik. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat mulia demi menyelamatkan teman-teman. Tapi kan dengan adanya kau berjalan terus mengikuti si Cokro itu, kau yang ada hanya ditugaskan untuk memberi makanan terhadap Cokro dengan mencari tumbal-tumbal dari bangsa manusia, ya kan? Kau tidak akan mengerti permasalahan yang ada di cahaya harapan. Lah, bagaimana saya harus menjelaskan semua itu? Sedangkan kau tidak tahu sama sekali duduk permasalahan yang berada di dalam cahaya harapan. Ini Rangkas Trungo ya. Menyata nih. sabar ya. Kita harus menyelesaikan secara baik-baik. Lah cing dandan ini apa sih mbok cing dandan iki? Tapi ini sudah selesai ya. Sabar yang skala yang. Yang. Percuma saya menjelaskan kepadamu. Nah, percuma bagaimana? Saya lebih baik diam. Saya akan menuruti apa kata dari Sri Maharaja. Saya sudah menjelaskan sesederhana mungkin. Kalau kau masih tidak mengerti apa yang saya jelaskan, Kau belum menjelaskan apa? saya lebih baik diam. Kau belum menjelaskan apapun yang kau lakukan. Nah, iya kan dari tadi nggak pernah ngomong ini kayak gitu terus ya. Mungkin sebangsa kalau aku. Nih, apa yang sebenarnya terjadi di Cahaya Harapan? Apa yang menjadi keluh kesah dirimu di dalam Cahaya Harapan? Datang season. Silakan utarakan. Di sini kita sudah diberi waktu untuk menyelesaikan permasalahan antara kami dan dirimu oleh Tuan Sri Maharaja. Tapi kau hanya diam dan tidak memberikan solusi apapun. Ya percuma toh. Kayak kadang lagi. Saya sudah terikat. Sri Maharaja. Ke mana? Saya terikat kontrak darah dengan makhluk yang kau kenal bernama Cokro. Ya, terus. Saya tidak bisa melepaskan kontrak itu semena-mena. Imbasnya, kalau saya berusaha keras untuk melepas kontrak itu, tumbal-tumbal akan semakin banyak berdatangan menuju ke Cahaya Harapan. Bagaimana caranya? Dia aja memanfaatkanmu untuk mencari dia. Posisi saya di sana justru menahan hawa nafsu dari Cokro itu. Menahan bagaimana? Menahan bagaimana? Yang ada kamu tetap mencari juga kan? Itu bukan menahan. Kau tahu kenapa tumbal yang ada di dalam Cahaya Harapan selalu berjumlah 8. Ketika 8 itu habis, datang lagi 8. Ini sama saja. Kalau tidak ada saya di sana, mungkin akan ribuan orang dalam satu hari bisa masuk ke dalam Cahaya Harapan. Lagi petik. Dan yang dibahayakan lagi, bukan hanya orang-orang di luar sana. Bahkan sahabat-sahabat saya di waktu kecil, mereka semua akan terancam bahaya. Kau tidak tahu seberapa hebat
seberapa mengerikan ancaman dari Cokro itu. Jalur nata tuh baik, sing ngerti seluk-beluk iki. Angger telu menak sekang pihak itu. Urung kini harus disampaikan. Oh, satu itu Wilung. Wilung. Iya yang Daripada Yudit. Kira siapa nyeluk mana apa yang? depan gitu. Bu, udah tahu bahwa malam ini perang. Ya udah sih, udah itu kan sibuk apa enggak, itu kan pengajian. Mohon maaf ya. Tunggu sebentar. Yang diurusin yang. Saya tidak akan kemana-mana Tidak iya. sampai Sri Maharaja memberizinkan saya untuk pergi. Kalau kamu pergi nanti yang ada kamu bengkol. Bang itu Saya tidak akan menyerang. Kau tenang saja. Hanya lang betak ladeniku. Sinom liti. ya, Bekol. percaya na Maharaja dia. Percaya na Maharaja gue. Assalamualaikum, Datuk Wilung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya, Datuk. Apa kabarmu Wilunggo? Monggo, Datuk. Monggo. Apakah benar? Kau tak tadi kangenmu. Atuh. Ora. Ana bapak celuk bae. Benar, Siap, sahabat. Bagaimana kabarmu? Nyo percaya ke? Oke lagi telepon. Kau sing waras ning kene. Kalau boleh saya terus terang, Siap, Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. saya tidak baik-baik saja. Dari kejadian di masa lalu yang melibatkan saya, dirimu, dan sahabat kita yang sudah meninggal. Dari waktu itu hingga sekarang, kabar saya tidak pernah baik-baik saja. Saya sudah pusing memikirkan bagaimana saya harus menghadap, bagaimana saya harus melayani, bagaimana saya harus memuaskan iblis yang berada di belakang saya. Datang lagi masalah dengan hadirnya manusia-manusia ini. Lalu dia mengadu kepada Sri Maharaja. Sudah dijelaskan kami tidak mengadu, seperti itu ngeyel banget. Bagaimana kabar? Seperti yang kau ketahui dan seperti yang sudah kau lihat sejak lama. Setelah saya mengetahui bahwasannya kau ini melakukan sebuah perjanjian dengan makhluk besar yang waktu itu ingin menculik sahabat kita. Saya berusaha dan mencari cara bagaimana caranya untuk menghancurkan cahaya harapan dan menyelamatkanmu. Apa yang harus saya lakukan agar cahaya harapan itu hancur dan menyelamatkan semuanya? Akan saya lakukan itu. Jujur saja Wilunggo, yang perlu kau lakukan hanyalah berdiam diri dan menikmati hidupmu. Kau tidak usah memikirkan nasib saya berada di sana. Tidak seperti itu. Tetapi ini saya lakukan demi kalian. Tidak lebih dari itu. Saya tahu kau memiliki hati yang sangat baik dan setia terhadap teman-temanmu. Tapi saya tidak akan bersenang-senang di atas sebuah penderitaan yang sedang kau hadapi. Saya yakin ada jalan dan ada cara untuk menghabisi makhluk yang berada di belakangmu itu. Tidak ada cara lain. Bahkan sahabatmu Sri Maharaja pun membiarkan hal itu. Tidak, saya yakin Sri Maharaja tidak akan membiarkan hal itu terjadi terus-menerus jika Tuan Sri Maharaja jangka rencana mengetahui persis apa yang dilakukan.
Saya yakin bagaimana jika kita memberontak dan menghabisi makhluk yang selalu memperbudakmu itu. Siapa sebenarnya makhluk itu? Dan di mana sekarang makhluk itu? Kita bisa hadapi bersama-sama. Kita bisa selesaikan permasalahan yang terjadi antara dirimu, sahabatku, dengan makhluk itu. Dan sekarang saya sudah mendapatkan banyak bantuan dari pasukan yang dibawa oleh teman-teman dari pihak manusia ini. Kau tahu, kalaupun kita harus berperang, pada akhirnya tidak akan menimbulkan kebaikan. Malah yang ada akan jatuh banyak nyawa. Percuma saja, lebih baik dengan berjatuh hanya nyawa di dalam sebuah peperangan itu. Itu menyelesaikan sebuah permasalahan dibanding dengan menghabiskan sebuah nyawa. Akan tetapi itu berjalan tiap detik, tiap hari, tiap waktu. Itu sama saja. Dan di dalam peperangan ini mereka semua sudah memiliki jalannya masing-masing. Sehingga memilih jalan ini untuk menghadapi peperangan itu dan memberantas kemungkaran. Aman orang bro. Buku. Kau tidak tahu. Anak yang Marta Jin jaga tuh boy. Kau tidak tahu tentang Cokro Dambala. Kontrak yang sudah saya buat sangatlah rumit. Dan ini saya lakukan untuk kebaikanmu dan kebaikan semua. Permasalahan itu bisa diselesaikan jika Cokro Dambala itu mati dan dihabisi di dalam pertarungan. Saya sangat yakin sekali. Di antara banyaknya pasukan yang sudah kau siapkan dan manusia ini siapkan, tidak ada di antara mereka yang bisa mengalahkan Cokro Dambala. Kita dilarang sekali merendahkan makhluk-makhluk lain yang belum kita kenal. Betul gue. Kita dilarang sekali mendahului sebuah kodrat di mana Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberitahu sedikit pun hal apapun yang akan terjadi satu detik ke depan yang harus kita jalankan saat ini, yang harus kita perjuangkan. Itu adalah detik ini, bukan waktu yang akan datang dan bukan waktu yang sudah berlalu. Waktu yang akan datang itu hanyalah sebuah harapan. Dan waktu yang akan datang itu hanyalah sebuah masa lalu yang harus kita jadikan sebuah pelajaran. Dan waktu yang akan datang itu adalah sebuah pembelajaran yang harus lebih baik dari waktu saat ini. Betul. Saya mengerti akan hal. Saya sangat mengerti akan hal itu, Wilungku. Sudahlah, kau tidak perlu memikirkan nasibku. Saya yakin kau itu sudah sangatlah lama di dalam cahaya harapan. Dan di dalam cahaya harapan, kau sudah sangat banyak mengumpulkan informasi mengenai Cokro Dambala itu. Seperti ini saja, Wilung. Kamu jelas tahu kelemahannya loh. Dengarkan saya. Kalau kekhawatiran kalian, terutama kalian manusia, Ya. kekhawatiran kalian adalah tumbal yang saya berikan terhadap Cokro Dambala. Baiklah. Saya akui itu hal yang salah. Saya akan menghentikan pertumbalan itu. Tetapi
tolong jangan rayu saya untuk keluar daripada cahaya harapan. Tapi yang ada, Saya akan berusaha sedemikian rupa untuk mengganti tumbal-tumbal manusia yang akan saya jadikan makanan terhadap Cokro Dambana. Mau nganti gundulmu apa? percuma saja. Gawe karo apa? Saya tidak akan bisa tenang hidup di dunia ini selagi kau masih mengorbankan dirimu sendiri, apalagi itu demi saya. Pembelaan itu. Wilunggu sahabatku, mungkin di dunia ini kita sudah tidak bisa bersama lagi. Tidak Tetapi ada ingatlah, kata seperti itu. mungkin di kehidupan selanjutnya, di reinkarnasi selanjutnya, kita akan bertemu sebagai seorang sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Ya, apapun bisa terjadi di dunia ini, tapi setidaknya jika saya dan dirimu tidak bisa bersama lagi, kau mendapatkan nasib yang baik. Aku sering linguk. Itu dengerin sahabatnya lagi ngomong. Apa? Apa maning itu Sudah. dengerin? Duduklah kita bicarakan dan kita selesaikan permasalahan ini bersama. Apa yang mesti diselesaikan, Wilunggu? Saya menginginkan kau itu keluar dari cahaya harapan dan kau tidak berurusan dengan makhluk yang bernama Cokro Dambana itu. Sudah cukup waktunya kamu untuk berbahagia. Apakah saya yang harus menggantikan posisimu? Sebenarnya saya benci mengingat-ingat akan hal yang sudah pernah kita lewati dulu. Tetapi kau harus ingat, Wilunggu, kejadian dulu ketika kita masih kecil. Iblis itu menyerang. Sahabat kita sudah meninggal. Kalau saja saya tidak menyerahkan diri dan membuat perjanjian dengan Cokro Dambana, mungkin saja kita semua sudah mati, Wilunggu. Bahkan bahayanya akan mengancam ke sana lebih meluas. Saya melakukan semua ini dan selama ini tidak lain dan tidak bukan karena saya menyayangimu. Saya tahu hal itu dan saya menyadari mengenai hal itu. Maka dari itu, selama ini saya berjuang, selama ini saya berusaha untuk mencari cara agar kau selamat, agar kau terbebas dari belenggu makhluk yang bernama Cokro itu. Tidak ada cara, Wilunggu. Saya yakin ada. Tidak ada cara. Bahkan ketika kekuatan saya dan kekuatanmu dengan semua prajurit yang berada di sini digabungkan, Cokro Dambana bukanlah tandingan kita. Saya lebih mengenal dia ketimbang dirimu. Sudahlah. Tapi yang perlu diketahui, memang banyak sekali perbedaan. Jika kau tidak melakukan sebuah perjanjian itu, mungkin daerah tempat kita dulu tinggal sudah
lah tidak ada dihabisi oleh makhluk itu. Memang benar yang kau katakan, tapi dengan adanya kau masuk ke dalam cahaya harapan, sebenarnya hal itu tetap terjadi, namun memang waktunya yang perlahan. Jika kau menyadari hal itu, sahabat kita, waktu itu memang dibebaskan oleh makhluk yang bernama Cokro itu. Tapi nyatanya, setelah berselang beberapa hari dia tetap mati. Bagaimana saya harus menjelaskan kepadamu, Bilunggu? Sudah. Kau tidak perlu. Kau buang jauh-jauh pikiran untuk menolong saya keluar dari cahaya harapan. Biarkan saya berada di sana asal kau dan yang lainnya selamat. Saya tidak akan tega. Ini sudah keputusanku. Dan saya tidak akan menikmati kehidupan saya. Karena kehidupan saya bergantung dengan sahabat yang mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan saya. Sedangkan sahabat saya itu menderita di luar sana. Bilunggu, kita ini adalah seorang sahabat. Sahabat harusnya mendukung apa keputusan dari sahabat. Akan saya dukung jika memang itu adalah pilihan yang terbaik. Dan sebagai seorang sahabat, jika itu adalah pilihan yang salah, pantas sahabat untuk mengingatkan. Dan bahkan berdosa jika sahabat tidak mengingatkannya. Lagi pula, hal yang kau lakukan, hal yang kau jalankan itu memakan banyak sekali korban. Secara tidak langsung, kau ini dipermainkan oleh makhluk itu. Tidak, Bilunggu. Tidak seperti itu. Ayo kita pikirkan bersama-sama. Kita cari jalan keluar bersama-sama. Kita siapkan rencana untuk menghadapi makhluk yang bernama Cokro itu. Kau tidak usah pusing-pusing memikirkan rencana untuk menghancurkan Tanpa kau Dapur Sambalan. mengatakan, mau berbicara seperti apapun, kau menenangkan saya untuk tidak memikirkan hal itu. Itu akan selalu berada di dalam pikiranku. Bilunggu, sudah benar kau menikmati hidupmu yang enak ini. Saya tidak bisa menikmati itu sendiri. Sedangkan kau mengorbankan untuk kehidupanku yang layak. Biarkan, Bilunggu. Panjangkan hatimu. Ikhlaskan. Biarkan saya bertempat tinggal di cahaya harapan. Asalkan tidak ada korban dari kalangan sahabat. Saya malah akan lebih ikhlas jika memang kau itu sudah dipanggil sama Sang Kuasa, daripada kau hidup di dalam cahaya harapan itu. Bukan saya di sini mendoakanmu untuk mati, akan tetapi saya lebih rela, saya lebih ikhlas daripada kehidupanmu yang saat ini. Tidak, bukan ranah kita untuk berhubungan dengan manusia. Bukan ranah kita untuk mencari manusia dan diberikan makan untuk makhluk yang bernama Cokro itu. Saya yakin Allah tidak akan diam. Saya yakin Allah akan memberi petunjuk dan memberi jalan. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bilunggu, justru posisi saya yang sekarang ini adalah sedang menjalankan takdir yang Allah berikan terhadap saya. Kau perlu mengerti itu, Bilunggu. Kau mungkin bisa berharap sahabatmu ini bisa kembali kepadamu. Tetapi nyatanya selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, takdir dari Tuhan
Tuhan menginginkan saya berada di posisi sekarang. Tidak. Tuhan tidak menginginkan. Seberapa Tapi kau yang keras, menginginkan itu. Bilunggu, seberapa keras kau berusaha untuk menyelamatkan saya. Yang kau pikir kehidupanku sekarang adalah rusak. Kau tidak akan bisa karena saya yakin sekali. Peran saya saat ini adalah peran yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan terhadap saya. Kau tidak tahu akan hal itu. Ya, memang saya tidak tahu mengenai hal itu. Tapi yang namanya sebuah takdir. Ada takdir yang bisa diubah oleh kita sendiri. Ada takdir yang memang sudah benar-benar ditentukan dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Dan saya merasakan, Bilunggu. Saya merasakan bahwasanya takdir saya yang seperti ini itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Dan kau jangan berani-beraninya melawan takdir. Ini adalah takdir yang bisa kita ubah. Karena itu adalah sebuah pilihan yang kau inginkan. Nah, tidak. Justru saya rasa jika kau tidak menginginkan hal itu dan jika kau menolak hal itu, kau tidak akan menjadi budak dari makhluk yang bernama Cokro itu. betul. Ya mungkin jika kau tidak menjadi budak dari makhluk yang bernama Cokro itu, dia akan mencari makhluk lain. Ya, kemungkinan itu terjadi. Tapi di sini kita bisa menghentikan makhluk yang bernama Cokro itu. Dengan berbagai cara, dengan berbagai rencana. Memang kita tidak mengetahui kapan waktu itu akan datang. Selagi kita mau berusaha, selagi kita mau berjuang, selagi kita mau ikhtiar, selagi kita mau berdoa, Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada umatnya. Sedangkan di sini, kau sudah memasrahkan dirimu. Kau malah mengorbankan dirimu. Dan kau merelakan dirimu untuk melakukan sebuah kejahatan. Ya, saya tahu yang kau lakukan itu untuk kebaikan saya, kebaikan sahabat-sahabat kau yang lainnya. Tapi di sisi lain, dari hal kebaikan itu, kau memicu dan melakukan sebuah kejahatan yang besar pula. Seperti Jika ini kau saja, menyadari Bilunggu. itu, Kita sederhanakan saja yang menjadi perdebatan kita. Kau tidak perlu khawatir. kau Kau tidak tahu? usah berbicara seperti itu lagi. Khawatir dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan adalah bentuk penghinaan terhadap Yang Maha Kuasa. Kau itu hanya menyerah atas takdir itu. Kenapa kau berikan? Tali. Kau itu hanya memasrahkan dan tidak mau berusaha. Suara apa itu? Apa yang sudah kau lakukan, Bilunggu? Perintah apa yang kau berikan terhadap prajurit-prajuritmu? Manusia, bisa kau jelaskan ini? Jangan duduk aja, duduk, gak usah motor di sini. Duduk. Kita bisa selesaikan dan kita bisa mencari cara. Bagaimana caranya untuk melawan makhluk yang bernama Cokro itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf manusia. Saya terlalu banyak berbicara dengan sahabat saya. Silakan. Saya ingin menyadarkan pola pikir yang ada di dalam diri dari sahabat saya. Sepertinya yang perlu disadarkan adalah dirimu. Bilunggu, sahabatku. Saya akan telah meledak. Beliau Sri Maharaja menginginkan saya lakukan itu hilang.
Apakah suara ledakan yang keras tadi yang terdengar di telinga saya adalah hancurnya dari cahaya harapan? Benar sekali, beserta pemimpinnya. Dan kau mengatakan yang melakukan itu adalah si Maharaja. Benar. Cokro Damba. Cahaya harapan Saya mendengar nama itu. Dia sudah dibilangin baik-baik sama Sri Maharaja, namun dia melawan. Cokro Dambala hancur berkeping-keping. Apakah itu sebuah takdir dari Tuhan untuk kau tetap di dalam cahaya harapan? Apakah kau mempercayai takdirmu itu ada takdir yang bisa kau ubah jika kau mau berusaha? Batangan ini. Baiklah. Di persaingan kita yang kali ini, saya akui saya kalah. Kita impas sekarang. Saya akan kembali padamu. Lagi pula, yang melakukan semua itu adalah si Maharaja. Saya tidak ada daya apapun untuk melawan kehendak dari si Maharaja. Terima kasih sudah mengingatkan. Terima kasih sudah menyadarkan saya, sahabat. Saya yang seharusnya berterima kasih. Tidak. Kau sudah menyelamatkan hidup kami semuanya dengan kau mengorbankan dirimu untuk kau berbuat dosa. Yang saya lakukan tidak sebanding dengan usahamu untuk menyadarkan saya. Justru di sini saya yang berterima kasih. Dengan kerendahan hati saya berterima kasih kepadamu, Biduri. Sahabatku, maafkan saya. Saya telah membuat kehidupanmu itu menderita. Berdirilah, Biduri. Sahabatku, Terima kasih. Terima kasih, sahabatku. Kau berhasil merubah takdir yang Allah berikan kepada saya menjadi lebih baik. mungkin ini semua adalah jawaban dari semua doa-doaku selama ini. Saya tidak akan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan benar-benar Ya, menyadarkan dan menyelesaikan permasalahan ini. Bidung, persaingan kita atas nama persahabatan. Itu kita mulai lagi dari awal. Saya sudah tidak ada ingin kata persaingan kembali. Mari kita Berkumpul. berkumpul dan beribadah, memohon ampunan atas semua yang sudah kami lakukan. Saya berjanji tidak akan merepotkanmu lagi. Tetapi saya minta satu hal untuk saat ini. Tolong temani saya menemui Sri Maharaja. Saya ingin berterima kasih terhadap beliau. Untuk mengenai pertemuan dengan Sri Maharaja, saya tidak begitu dekat dan mengetahui, bahkan saya tidak pernah bertemu. Mungkin dengan manusia-manusia ini yang tadi mengatakan bahwasanya Sri Maharaja lah yang telah menghancurkan cahaya harapan. Mungkin dia lebih tahu dekat dan lebih mengenalnya. Jika kau ingin saya menemaninya, saya akan menemaninya. Dan saya juga akan meminta bantuan terhadap manusia ini. Mungkin sekarang belum waktu yang tepat. Loh, lagi pula petalang botolku itu nggak mungkin belum menemui kamu. Sri Maharaja Sibuk. sedang melakukan sebuah pertemuan yang begitu banyak dihadiri oleh segala penjuru dunia ini. Terima kasih manusia. Terima kasih banyak manusia. Mungkin ini adalah
pertolongan yang dikirim oleh Tuhan dengan datangnya kalian semua 6 manusia yang berurusan dengan cahaya harapan dan benar-benar menyelesaikannya. Tadi saya sudah menceritakan semuanya terhadap Sri Maharaja. Karena Sri Maharaja melihat saya melamun, mengkhawatirkan kondisi yang ada di sini. Akhirnya Sri Maharaja ambil sikap untuk menghilangkan sebuah penyakit, masalah di dalam cahaya harapan dengan hilangnya cahaya harapan beserta pemimpinnya, Cokro Dambala itu. Lalu yang saya dengar, bagaimana kondisi Saya ingin berjabat tangan manusia yang ada di dalam cahaya harapan itu? Sungguh sudah tidak ada yang tersisa. Saya berterima kasih kepadamu. Karena ulahmu mencoba melawan cahaya harapan. Cerita ini berakhir menjadi lebih baik. Kau tahu, panas dulu. Saya yakin kau adalah makhluk yang baik. Saya tidak sebaik yang kau kira. Kenapa? Sampai akhirnya kau begitu selamat hingga akhir dari cahaya harapan. Karena Gusti Allah akan melindungimu karena kebaikanmu. Ya, mungkin Allah ingin melihat di sisa-sisa umur saya ini saya berubah dan kembali kepadanya dengan keadaan paling tidak dosa saya sudah mulai berkurang. Terima kasih. Bertempat tinggallah bersama Datuk hidupku. Beliau sangat melindungimu. Benar sekali. Manusia, Terima kasih. saya benar-benar berterima kasih dengan adanya dan datangnya dirimu. Itu benar-benar menyelesaikan masalah yang selama ini saya hadapi. Itu benar-benar bukan dari saya, Datuk hidupku. Ya memang, mungkin itu memang bukan kau yang melakukannya, tetapi dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan datangnya dirimu ke Bukit Winara ini, dengan hadirnya masalah dengan dirimu dengan cahaya harapan, itu menjadi jalan penyelesaian masalah yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun saya hadapi. Dan satu-satunya makhluk yang selamat dari meledaknya saya hanya Rangkas Dirongko. Sebenarnya saya sempat berpesan terhadap salah satu empu. Empu yang kemarin sempat keluar, lalu beliau kembali lagi. Beliau sadar. Beliau sadar. Sudah saya ajak keluar, namun beliau tidak mau. Beliau berpikir kontrak antara Rangkas Dirongko dengan Kliyo Satara belum berakhir. Sekalipun dia mati, dia sudah siap. Sebenarnya yang kau dikelilingi orang-orang yang baik, dikelilingi orang-orang yang berpegang teguh atas janji-janji dan tanggung jawab. Jarang sekali di era seperti ini menemukan makhluk yang seperti itu. Ya, saya memahami itu. Dan kami memiliki satu tugas. Apa itu? Sebelum beliau Satara masuk ke dalam cahaya harapan, beliau pernah mengucapkan, apapun yang terjadi jika kematian menghampiriku, saya memiliki seorang anak, seorang putri, bernama Asih, bukan, Moli. bukan, bernama Kanti, Iya, bukan. Saya ingat saya. Sasi.
Anak dari Glio Satara bernama Kintan. Oh, Kintan Sasi. Dia sudah tidak memiliki ibu. Beliau menitip saya untuk dirawatnya. Seperti ini saja manusia. Jika memang kau tidak bisa untuk merawat anak itu, kau bisa memasukkan anak itu ke majelis saya, agar bisa belajar bersama-sama dengan saya di majelis itu. Tidak masalah, Tuan Datuk. Namun keberadaan saya tidak tahu. Mungkin Saya mengetahuinya. Saya yang akan bertanggung jawab. Kau bisa katakan ini adalah balas budi saya terhadap Glio Satara. Selama puluhan tahun dia membantu saya. Mungkin saatnya hari ini saya membalas budi kepada Glio Satara untuk merawat putri. baiklah seperti itu. Semoga ini adalah awal yang baik Amin ya Rabbal Alamin. dan semuanya akan baik-baik saja. Alhamdulillah, terima kasih banyak manusia. Mungkin saya akan mengajak Rangkas Turongi untuk ke tempat saya terlebih dahulu. Silakan, Tuan Datuk. Baiklah. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam manusia. Salam. Rangkas Turongi beri Ini selesai, namun bukan kita yang menyelesaikan. Sri Maharaja. Kau tahu apa yang dilakukan Sri Maharaja? Sri Maharaja berteriak di dalam cahaya harapan agar senjata yang sudah dihadapkan ke segala penjuru diputar balik. Jadi setiap senjata itu meminta diledakkan tanpa ada boleh makhluk yang keluar, dan semua nurut. Rampung? Ya rampung, namun tanpa ada peperangan. Ini alhamdulillah. Iya, kamu kesel. Sendiri karena kayak gitu terus. Aduh, Siap-siap harus. Tapi ya kekurangan gitu ya. Siapa panas tuh sih kalau dari tadi kan kita udah siap bokar perang orang itu ya kekurangan gitu lah. jika cahaya harapan diledakkan dengan 3 manusia itu, Mas, Sudah nggak ada. memang sudah nggak ada, Pak. Sebelum peperangan ini memang sengaja dihabiskan. Berarti memang sudah tidak ada. Masih ada iblis. Bisa apa? Yang di belakang Rangkas Turongi itu Kopi namanya Cokrus. Lempes gue kok. iblis namanya Toko. Ya. Aku temen iblis. Oh, dene wong-wong ngono bendros. Azasil misalnya kayak aku. Kamu kata benar. Mundur kata benar. Baik ya teman-teman ya. Iblis. Tokro. Bagus banget. Ya endingnya seperti itu teman-teman. Dan saya meyakini memang di setiap kebuntuan, kalau kita mau berdoa dan berusaha, pasti akan dibelokkan. Nah, ini ada jalan. Melalui walaupun jalan itu alternatif. Kalau ini saya pakai jalan cincin dan ya, Ini bukan alternatif. bukan alternatif. Sup langsung hilang dan selesai. Itu ya teman-teman ya. Instan ya gitu. Instan ini. Yang intinya Sri Maharaja sedang berundingkan sesuatu yang besar. Itu enggak, Mas? Apa? Itu nanti finishnya di bulan pas Lebaran Haji lah. Masih ada lagi maksudnya meeting kayak gitu. Hah? Ya kurang lebih maksudnya bulan haji maksudnya loh. Entah itu di pertengahan atau di akhir atau di awal kita belum tahu. Intinya di bulan haji itu akan ada sesuatu yang besar intinya. Berkat orang. Dan mohon maaf saya belum bisa menceritakan semuanya karena memang ini masih sangat dirahasiakan. Saya tidak mau
rahasia besar ini tersebar terlebih dahulu. Yang intinya pertemuan ini untuk kemaslahatan kita semua. Luar biasa teman-teman ya. Bahwasanya percayalah, jika kita susah kita tidak sendirian. Beliau-beliau leluhur kita memikirkan kita. Saya agak merinding. Beliau-beliau leluhur kita, pendahulu kita, itu benar-benar menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya memikirkan kehidupan kita. Nah, itu sangat luar biasa. Semoga dikasih umur panjang. Nanti bisa di bulan haji ada pertemuan terakhir yang bisa nanti saya sampaikan kepada panjenengan semua tentunya. Itu saja. Kita mungkin istirahat terlebih dahulu teman-teman, dikarenakan saya lemes banget. Istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Kurang berkat Mas. Mau bumet. Bos. Badannya Apa? Ini kan tadi udah disterilkan. Nanti cari salah satu makhluk. Oke. Nggak jadi perang gitu. Oh iya. Informan. Gembah. Semuanya Makhluk gak jadi perang. Rampung. Wes makhluk wis tak omongi. Sama dos. Bagaimana ini? Mana apanya? Assalamualaikum. Budik ya. Jadi perang atau tidak? Assalamualaikum. Mohon maaf, jenengan itu siapa dari Ya mana? Allah, Gun. Nyala, Mas. Jadi perang atau tidak? Saya yang nanya kepada kalian. Iya saya tahu. Oh, ini wilayahku. Oh, jenengan yang punya wilayah sini. Iya, Penghuni sini maksudnya. bukan penghuni. Lah terus Ini daerahku. Lurah. Bakar. Lurah sini. Lurah, pemimpin itu banyak meliputi pemimpin pemimpin anak muda, pemimpin Penatus. Nah, seperti itu kan jelas Pak Ponatus. Maksudnya nanya-nanya perang, memang tahu mau ada perang. Lo kira sudah di mana-mana. Bahkan saya yang dimintai izin untuk menyingkirkan warga-warga karena daerah ini akan dipakai untuk peperangan besar-besaran. Sudah diinggirkan itu berarti warga. Ya lingkungan. sudah. Mengungsi panik mungkin bukan aku Loh, bahkan saya sudah menyuruh semuanya untuk kerja bakti membereskan tempat-tempat ini karena akan dipakai untuk peperangan besar-besaran. Oh ya bagus berarti ya kaya pengertian terhadap warga ya. Ya, tapi udah dibayar, Bok. Saya dijanjikan dibayar nanti setelah peperangan selesai. Dijanjikan sama siapa? Gigi Mas, ada Gigi Mas. Dijanjikan dari pihak sana. Daya harapan Ya, seperti ini. Tuan sampai dari Penatus. Ya namanya. Namanya siapa? Namanya siapa sih Penatus dari Mas ketemu? Tul Kopur. Lumayan malah ujung-ujungnya kita yang tahu jauh. Seorang dari Pak Dulkopu. Penatus Mas. Tul Gopur ini. Peperangan itu tidak terjadi. Rugi. Kita buat perang kok malah rugi. Bukannya seneng nggak ada peperangan malah rugi. Dikarenakan banyak faktor. Maksudnya gimana? Hah? Maksudnya bagaimana? Yang intinya peperangan ini diselesaikan oleh Sri Maharaja penguasa tanah Jawa. Nggak tahu nggak? Si Baraja. Ya, tidak mengizinkan peperangan ini terjadi, jadi tidak terjadi peperangan. Nah, terus si raja itu gimana sekarang? Rangga Sturonggo, Iya. ya udah Pergi ke pergi Mudik. sahabatnya. Nah, terus bagaimana? Semua yang sudah saya keluarkan, bahkan saya sudah menyuruh warga untuk membersihkan tempat-tempat. Jangan sampai ada tempat berbahaya. Harus bersih karena ada peperangan. Pantes. Saya janjikan nanti kalian saya beri bonus. Tadi sepi banget. Oh, berarti tadi sepi badan pada mengungsi semua ya? Iya.
Ininya nggak jadi gitu. Terus bagaimana ini? Bayaran Loh bayarannya untuk sewa ini bagaimana? Kan nggak jadi. Ya tidak jadi perannya ya saya tidak masalah. Ya. Yang harus dijadikan jadi membayarnya. ini Mas. Ini sih atas terserah panjenengan. Loh, ini saya lihat kalian berprasangka buruk dengan saya. Ini bukan. saya jelaskan. Ya, monggo-monggo. Saya ini adalah Terus kalau bertani ke Ya, oke Mas. Penatus Dul Gopur. Ya, benar. Sudah terkenal bijak. Dul Gopur. Saya menyewakan tempat bisa dikatakan adalah arena yang sangat bagus itu. Ya, lokasinya memang bagus. Hasilnya itu kita putarkan lagi untuk warga, mensejahterakan warga. Bisa dibilang kas. Oh ya, paham. Yang namanya desa itu kan harus ada biaya. Dana desa ya. Nah. Kas. Terus saya harus minta tanggung jawab ke siapa? Ini kita penunggu. Nah, adanya kalian yang di sini pastikan kalian Kamu bilang kamu tadi rugi kan? ya Pak rugi Penatus. besar. Dar- Kas yang sudah dipakai untuk membayar warga itu. Anu Sudah kantor. Nah, kalau gini. banyak. Nah, ini buat warga ini kan Ini maksudnya. begini loh. Ini bayangkan kalau terjadi peperangan beneran, walaupun dijanjikan sama pihak saya, harapan nanti tidak akan ada korban dari warga jenengan. Ada kemungkinan juga warga jenengan itu ikut terkena imbasnya. Dengan adanya perang terjadi kan lumayan. Lu malah sok tahu. Bongko. Di sini warganya sudah biasa untuk disewakan. Makanya ketika ada yang menyewa, semua warga saya usung pindah terlebih dahulu. Lahannya buat perang itu. Iya. Sudah biasa disewakan. Penghasilan gini, desa kan Pak dari Dos. situ. Suruh minta ke Sri Maharaja. Nah, Ini kan jenengan tahu kan Sri Maharaja? Masalah. Oh, Pokoknya duitnya kok itu. nanti kan Masalah, Mas. beliau kalau mau minta ganti rugi karena sudah memberikan cash kepada warga, ya ke beliau kalau berani. Ya, Kalau saya nggak mungkin. Paling sih cuma dicincang. Ya. orang kan diratakan. Jangan sih marah. Paling kepalamu dipindahin ke pantai. Ini mau sama siapa coba? Siapa? Saya harapan sudah hancur. Ya. Bingung kok. Bingung kok. Terus yang bertanggung jawab itu siapa? Aduh, kami tidak Ya Mau biaya sih. tidak ada kerusakan. Saya sudah mengeluarkan biaya banyak. Saya kasih ke warga. Tolong bersihkan tempat biasa untuk berperang. Nah Nah, itu hikmahnya, kan- Iwanya bersih. semuanya bersih bener teman saya. Uang dari kas desa kan masih ada. Nah sudah saya pakai sudah dibayarkan. Harusnya yang namanya uang kas itu berkembang. Ini saran saya. Ibaratnya modal sudah saya keluarkan, tapi malah tidak ada hasil, tidak ada putarannya. Lu saya kan tidak tahu perjanjian. Lo kamu. dikasih tahu makanya. Ya kami tidak tahu Oh, perjanjian. kamu belum pernah jadi lurah ya kamu ya? Masya Allah, umur saya masih muda. Jarang-jarang ada lurah yang umurnya saya itu nggak ada. Banyak mas. Jarang lah Mas Mas. Penatus, lagi pula kami itu tidak merasa pernah berjanji kepada jenengan yang pertama. Ya, Yang kedua, kami tidak tahu bahwasanya lokasi ini telah disewa seperti itu. Tapi kan kalian duduk di sana. Yes, bayar pakai rupiah, bayar. Gelem perang jal. nah Nah, di dunia kami mata Eh. uang ini paling besar. ini Kita untuk buat beli kereta kuda. Enggak ini 2002 nih. ya ini angkanya satu-satu doang tuh, satu-satu. Ini 2, kosongnya ada 3. Namanya 2000. Berarti kan bayangkan 2000 kepeng. 2000. Saya biasanya itu 100 kepeng. Nah ini, Nah ini 2000. 2000. Cuma kan disatukan menjadi satu kertas. Dan ini berharga, ini bisa buat beli apa saja. Ini sama emas mahal ini. Mas. Ini kalau Mas, Ibarat 2000 kepeng emas. sama uang itu emasnya 100 biasanya sudut. saya 100 penyewaan. itu 200. 200 kepeng. 100 tambah Ya, sama banyak. Yang saya tanyakan, apakah lebih berharga ini apa emas? ya berharga atau tidaknya itu tergantung dari yang menggunakan. Ini buat saya berharga karena rezeki sekecil dan sebesar apapun tidak disyukuri maka tidak akan berharga. Iya enggak? Bawa rokok bembok kan aman, Bah.
Jangan memaksa. Ini setiap orang dikasih satu. Cepet beres Mbak, lagi Mbak. 2000 orang berarti kan. Bisa sekarang ke dewek yo. Saya hitungannya. Jangan mandung ya. Nah, itu udah. Mau terima apa enggak? Kalau enggak Saya dimasukin tidak ke bisa mengatakan berharga ini ataupun berharga kepengan emas yang kau katakan. Saya tidak bisa. Aku ambil ini barang sesuatu ini teman saya, ini punya teman saya, bukan punya kamu. Ya, Jika dilihat dari nilainya, iya. dari ini, ya tidak apa-apa. Nah. Saya bagikan. Bahkan malah lebih. Ya, berarti Jangan buat kamu. buat kasih. Biasa. Apa? Udut, rokok. Jangan memaksa, jangan. Saya tidak biasa. Enggak apa-apa, dipaksa. Apa mau yang kepengan? Yang kepengan ada ini. Pegang dulu. Nih, mau yang kepengan. Rekros. Rek. Nih, ini kepengan. Nah, ini perak. Ya, perak. Perak aja perak. Itu Iyalah. oh, Si kuning dik. Kalau saya Selisihnya tidak Ini jauh. orang gaul dulu. Nih, ini satu kepeng, tapi ini kan 500 kepeng berarti. Nilainya 500 sih. Ini 500. Kali 5 tambah 02. Ini 1000. Ini 500. Cukup. Kebanyakan. 2000. Kebanyakan. kalau Ini menurut baru 2000. Ini 3000. Sudah. Lagi enggak apa-apa ini. Ini kami ikhlas. 500. Nah, 3500. banyak. kalau menurutmu lebih berharga emas, kau bisa tukarkan dengan sejumlah nilai uang ini. Berapa itu? 3000 kepeng emas kamu bisa dapat. Nih, Ya. ya. Di samping ngerokok barang. Berapa? Wis ngono lah, terusin, Pak. Ini sungut. Tidak. Oh, duit ini udut bedak. Taruh nih. Baiklah, senang bekerja sama denganmu. Oh iya, Ini Pak. bawa ya. Nih, ini sebenarnya bukan bekerja sama ini, bekerja sendiri. Ya, saya tidak tahu, yang jelas kalian duduk di sana di tempat saya dan saya meminta bayaran, kau memberikan. Iya. Nanti saya bawa dan jika kalian ingin berperang, ya datang ke tempat saya. Oh, dah. Bayar, Kak. Kau cari saja Dul Gopur. Ya, kita natos. Keras. Tul kopur. Waalaikumsalam. 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 Ayo pulang. Wis. Coba kita bikin balik, Pak. manusia tidak di Tutup dunia lah. ini Mau mikir itu mata duit dan Kita langsung balik ke bawah. Iyalah, itu baik itu kan. Ngomong dorong ngopo. Dia tutup di situ. Oke, Lur. Mungkin eksplorasi malam hari ini kita cukupkan ya, karena berhubung kita nggak jadi perang dan masalah ternyata beres tanpa ada Peperan. luka ataupun apapun. Alhamdulillah, Lur, baru kali ini kami akhiri dari tim Gasek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera, wabarakatuh. salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Ikut. Yo.